Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi ya Rasulullah. Allah berfirman, Nabi bersabda, Raja bertahta, dan saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai dewan juri yang mulia, yang tampan dan cantik jelita, salam hormat buat pemirsa, kenalkan saya Suci Anida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada tara, sehingga kita dapat dipertemukan walau tanpa tatap muka. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kemana-mana naik onta, hingga sekarang zamannya kemana-mana naik Toyota. Nabi yang telah membawa kita dari zaman penerangan menggunakan ceplik, hingga sekarang penerangan menggunakan listrik. Dan Nabi yang telah membawa kita dari komunikasi menggunakan asap, hingga sekarang komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu Nabiina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dai yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya membawakan tausiah dengan tema sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tadi, taulah kita bahwasannya Allah ada pada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, marilah kita bersabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mestinya kita sering menjumpai berbagai macam keadaan. Ada suka dan duka, ada air mata, lega hati dan curiga, silih berganti. Itu semua Allah ciptakan karena Allah ingin menguji seberapa besar keimanan kita. Makanya kita harus banyak bersyukur. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Setiap orang pasti pernah bahagia, pernah juga menderita. Itu semua Allah ciptakan karena Allah ingin menguji seberapa besar keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan wabah yang sering kita sebut dengan virus corona. Virus corona yang berada di bumi kita ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Lalu bagaimana cara kita menyikapi itu semua? Yang pertama, tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah. Bahwasanya setiap apa yang terjadi pada diri kita, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Kita hanya bisa meminta kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan selain kekuatan Allah. Artinya apa? Artinya kita itu di hadapan Allah itu merasa lemah. Kita itu di hadapan Allah merasa tak berdaya. Yang kedua, wasta'in bis sabri was shalah. Bersabarlah dan melaksanakan sholat.
Yaitu dengan sikap ini kita disuruh untuk bersabar, disuruh untuk berbanyak doa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senang dengan hamba-hambanya yang suka meminta kepadanya. Dan yang ketiga, jangan ragu terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, setiap yang melata di muka bumi ini sudah Allah siapkan rezekinya. Nah, jadi dari 3 hal di atas dapat kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan memberikan virus corona ini hanya untuk menguji seberapa besar keimanan kita. Iman itu diibaratkan sebagaimana tembok dalam bangunan. Apabila tembok itu miring, maka bangunannya akan miring. Apabila tembok itu rusak, maka bangunannya akan rusak. Dan apabila tembok itu rapuh, maka bangunannya akan roboh. Sebagaimana yang telah disebutkan Nabi Muhammad SAW, al-iman wa yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan ke dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum